Apa pendekatan dan strategi tambahan? **221. Penerapan prinsip-prinsip etika dalam proyek matematika, mengintegrasikan prinsip-prinsip etika dan karakter dalam proyek matematika, yang mendorong siswa untuk berpikir kritis tentang masalah moral. **222. Pelibatan dalam proyek kelestarian alam, mengorganisir proyek kelestarian alam yang melibatkan siswa dalam merawat lingkungan sekitar mereka dan mempraktikkan nilai-nilai karakter terkait lingkungan. **223. Program kreativitas karakter, mendorong siswa untuk mengembangkan kreativitas mereka dalam merancang proyek karakter yang unik. **224. Diskusi karakter daring, menggunakan platform daring atau forum diskusi untuk mengajak siswa berbicara tentang nilai-nilai karakter dan etika dalam kehidupan sehari-hari. **225. Pertukaran dengan sekolah lain, mengorganisir pertukaran siswa dengan sekolah lain yang memiliki budaya dan nilai-nilai karakter yang berbeda. **226. Pelatihan kesadaran emosional, memberikan pelatihan tentang kesadaran emosional yang membantu siswa memahami dan mengelola emosi mereka dengan baik. **227. Pendidikan etika dalam seni rupa, mengintegrasikan pendidikan etika dalam seni rupa, di mana siswa dapat mengungkapkan nilai-nilai karakter melalui karya seni mereka. **228. Program karakter dalam pelatihan olahraga, mendorong pendidikan karakter dalam pelatihan olahraga, dengan fokus pada sportivitas, kerjasama, dan integritas dalam olahraga. **229. Pembinaan karakter dalam kurikulum agama, menggunakan mata pelajaran agama atau etika untuk mendalami pemahaman karakter dan nilai-nilai moral. **230. Menggunakan kejadian aktual sebagai pembelajaran karakter, menggunakan berita atau peristiwa aktual sebagai sumber belajar untuk mendiskusikan isu-isu karakter dan etika. Dengan mengintegrasikan berbagai pendekatan dan strategi ini, sekolah dapat menciptakan program pendidikan karakter yang lebih kuat dan komprehensif. Ini akan membantu siswa memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai karakter dan integritas dalam kehidupan sehari-hari mereka. Tentu, mari kita teruskan dengan beberapa pendekatan dan strategi tambahan. **231. Mendukung kepedulian sosial, mendorong siswa untuk memahami isu-isu sosial dan mendukung perubahan positif dengan mengadakan kampanye dan proyek sosial. **232. Program kerjasama dengan orang tua, mendorong kerjasama yang kuat antara sekolah dan orang tua dalam pendidikan karakter anak-anak. **233. Pertukaran dengan komunitas lokal, mengorganisir pertukaran siswa dengan anggota komunitas lokal, seperti pekerja sosial, petani, atau pekerja lain yang dapat berbagi pengalaman mereka dan nilai-nilai karakter. **234. Menggunakan metode pembelajaran aktif, mengadopsi metode pembelajaran aktif, seperti diskusi kelompok, studi kasus, dan pemecahan masalah, untuk mendiskusikan nilai-nilai karakter dalam konteks dunia nyata. **235. Program penghargaan karakter, mengadakan program penghargaan karakter yang menghargai siswa yang telah menunjukkan karakter yang kuat dan integritas. **236. Penguatan etika dalam penilaian, mencerminkan nilai-nilai karakter dalam proses penilaian siswa, sehingga karakter juga menjadi bagian penting dalam penilaian akademik. **237. Mengadakan lokakarya karakter, menyelenggarakan lokakarya karakter yang melibatkan siswa dalam perdebatan, peran, dan pemecahan masalah terkait karakter. **238. Penggunaan permainan edukatif, menggunakan permainan edukatif yang dirancang khusus untuk mengajarkan nilai-nilai karakter dan mengembangkan keterampilan sosial. **239. Menggunakan aplikasi teknologi karakter, memanfaatkan aplikasi dan teknologi pendidikan untuk memfasilitasi diskusi dan refleksi karakter di luar jam pelajaran. **240.
Mengikutsertakan mahasiswa dalam perencanaan karakter, asterisk. Melibatkan siswa dalam perencanaan dan pelaksanaan program pendidikan karakter sehingga mereka merasa memiliki bagian dalam proses tersebut. Dengan berbagai pendekatan ini, sekolah dapat menciptakan pendidikan karakter yang lebih mendalam dan berkelanjutan. Ini akan membantu siswa tumbuh menjadi individu yang berkarakter baik, bertanggung jawab, dan mampu mengatasi tantangan dalam kehidupan dengan integritas. Tentu, mari kita teruskan dengan beberapa pendekatan dan strategi tambahan. Asterisk 241. Program magang karakter, asterisk. Menyelenggarakan program magang yang berfokus pada pengembangan karakter, yang memungkinkan siswa belajar dari profesional yang telah mempraktikkan karakter yang baik. Asterisk 242. Proyek penghargaan karakter, asterisk. Mendorong siswa untuk merancang dan mengimplementasikan proyek penghargaan karakter di sekolah mereka, di mana mereka mengenali dan memberikan penghargaan kepada individu yang menunjukkan karakter yang baik. Asterisk 243. Seminar kesadaran lingkungan, asterisk. Mengadakan seminar dan lokakarya yang menyoroti pentingnya kesadaran lingkungan dan bagaimana karakter berperan dalam pelestarian lingkungan. Asterisk 244. Program pendampingan karakter, asterisk. Menyediakan mentor karakter bagi siswa yang memerlukan bimbingan tambahan dalam pengembangan karakter. Asterisk 245. Mengintegrasikan seni dan musik karakter, asterisk. Menggunakan seni rupa, drama, dan musik sebagai sarana ekspresi karakter dan etika dalam kesenian. Asterisk 246. Peningkatan kesadaran diri melalui mindfulness, asterisk. Mengajarkan siswa teknik mindfulness untuk meningkatkan kesadaran diri dan pemahaman nilai-nilai karakter dalam tindakan mereka. Asterisk 247. Peningkatan keterampilan komunikasi karakter, asterisk. Melatih siswa dalam keterampilan komunikasi yang baik, yang membantu mereka berinteraksi dengan cara yang menghormati dan positif. Asterisk 248. Kompetisi kreativitas karakter, asterisk. Mengadakan kompetisi yang menggugah kreativitas siswa dalam merancang proyek karakter yang unik. Asterisk 249. Menyelenggarakan program pemahaman gender, asterisk. Mengajarkan pemahaman gender dan nilai-nilai karakter terkait kesetaraan dan rasa hormat terhadap semua individu. Asterisk 250. Evaluasi diri karakter yang terstruktur, asterisk. Mengembangkan proses evaluasi diri yang terstruktur yang membantu siswa melacak perkembangan karakter mereka seiring waktu. Dengan berbagai pendekatan ini, sekolah dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih komprehensif dan berfokus pada pengembangan karakter dan integritas siswa. Pendidikan karakter yang kuat membantu menciptakan individu yang memiliki landasan moral yang kokoh dan dapat berkontribusi positif dalam masyarakat. 29/10 pukul 11.12 Fatoni INSTITUTE. Tentu, mari kita teruskan dengan beberapa pendekatan dan strategi tambahan. Asterisk 241. Program magang karakter, asterisk. Menyelenggarakan program magang yang berfokus pada pengembangan karakter, yang memungkinkan siswa belajar dari profesional yang telah mempraktikkan karakter yang baik. Asterisk 242. Proyek penghargaan karakter, asterisk. Mendorong siswa untuk merancang dan mengimplementasikan proyek penghargaan karakter di sekolah mereka, di mana mereka mengenali dan memberikan penghargaan kepada individu yang menunjukkan karakter yang baik. Asterisk 243. Seminar kesadaran lingkungan, asterisk. Mengadakan seminar dan lokakarya yang menyoroti pentingnya kesadaran lingkungan dan bagaimana karakter berperan dalam pelestarian lingkungan. Asterisk 244. Program pendampingan karakter, asterisk. Menyediakan mentor karakter bagi siswa yang memerlukan bimbingan tambahan dalam pengembangan karakter. Asterisk 245. Mengintegrasikan seni dan musik karakter, asterisk. Menggunakan seni rupa, drama, dan musik sebagai sarana ekspresi karakter dan etika dalam kesenian. Asterisk 246. Peningkatan kesadaran diri melalui mindfulness, asterisk. Mengajarkan siswa teknik mindfulness untuk meningkatkan kesadaran diri dan pemahaman nilai-nilai karakter dalam tindakan mereka. Asterisk 247. Peningkatan keterampilan komunikasi karakter, asterisk.
Melatih siswa dalam keterampilan komunikasi yang baik, yang membantu mereka berinteraksi dengan cara yang menghormati dan positif. **248. Kompetisi kreativitas karakter, mengadakan kompetisi yang menggugah kreativitas siswa dalam merancang proyek karakter yang unik. **249. Menyelenggarakan program pemahaman gender, mengajarkan pemahaman gender dan nilai-nilai karakter terkait kesetaraan dan rasa hormat terhadap semua individu. **250. Evaluasi diri karakter yang terstruktur, mengembangkan proses evaluasi diri yang terstruktur yang membantu siswa melacak perkembangan karakter mereka seiring waktu. Dengan berbagai pendekatan ini, sekolah dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih komprehensif dan berfokus pada pengembangan karakter dan integritas siswa. Pendidikan karakter yang kuat membantu menciptakan individu yang memiliki landasan moral yang kokoh dan dapat berkontribusi positif dalam masyarakat. 29/10 pukul 11.15 Fatoni INSTITUTE. Tentu, mari kita teruskan dengan beberapa pendekatan dan strategi tambahan. *251. Program kesadaran etika di pendidikan fisika, mengintegrasikan nilai-nilai karakter dan etika dalam pelajaran pendidikan fisik dan olahraga, mengajarkan fair play, kerjasama, dan integritas dalam aktivitas fisik. *252. Penggunaan permainan interaktif karakter, menggunakan permainan interaktif yang dirancang khusus untuk mengajarkan nilai-nilai karakter dan memberikan pemahaman yang praktis. *253. Kurikulum wirausaha karakter, menyelenggarakan kurikulum yang menekankan nilai-nilai wirausaha dan etika dalam bisnis. *254. Program pelatihan kepemimpinan karakter, mendorong siswa untuk mengambil peran kepemimpinan yang berlandaskan karakter dan memberikan pelatihan khusus dalam hal ini. *255. Program pemberdayaan siswa, mengembangkan program yang memberdayakan siswa untuk memahami bagaimana mereka dapat berkontribusi pada perubahan positif dalam masyarakat. *256. Program hubungan antar pribadi, mengajarkan keterampilan hubungan antar pribadi, termasuk empati, komunikasi, dan pemecahan masalah dalam konteks karakter. *257. Kompetisi karakter dalam seni, mengadakan kompetisi seni yang menekankan nilai-nilai karakter, seperti melukis atau membuat karya seni terkait karakter. *258. Pendidikan karakter dalam sains, mengintegrasikan pendidikan karakter dalam mata pelajaran sains, membahas etika penelitian dan pengaruh sains dalam masyarakat. *259. Program penyuluhan etika pekerjaan, mengajarkan siswa tentang etika di dunia kerja, termasuk integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab. *260. Pengembangan keterampilan kritis dalam media sosial, melatih siswa untuk mengembangkan keterampilan kritis dalam penggunaan media sosial dan memahami implikasi karakter dalam perilaku online. Dengan beragam pendekatan ini, sekolah dapat menciptakan pengalaman pendidikan yang lebih holistik dan mendalam, yang membantu siswa memahami, menginternalisasi, dan mengamalkan nilai-nilai karakter dan integritas dalam kehidupan sehari-hari mereka. Tentu, mari kita teruskan dengan beberapa pendekatan dan strategi tambahan. *261. Penanaman cinta pada ilmu pengetahuan, mendorong siswa untuk mengembangkan cinta pada ilmu pengetahuan dan pemahaman bahwa karakter baik adalah bagian integral dari menjadi ilmuwan yang etis. *262. Proyek seni rupa karakter, mengadakan proyek seni rupa yang memungkinkan siswa menggambarkan karakter dan nilai-nilai etika melalui seni mereka. *263. Program pengembangan keterampilan sosial, memberikan pelatihan khusus dalam pengembangan keterampilan sosial, seperti empati, komunikasi, dan kerja tim. *264. Program karakter multibudaya, mengajarkan siswa tentang karakter dalam beragam budaya, dan bagaimana nilai-nilai karakter dapat berbeda di seluruh dunia. *265. Penerapan keterampilan konflik,
Melatih siswa dalam keterampilan penyelesaian konflik yang mempromosikan karakter dan pemecahan masalah yang etis. **266. Membangun kepemimpinan dalam proyek sosial, mendorong siswa untuk memimpin proyek sosial yang memerlukan kepemimpinan berdasarkan karakter dan tanggung jawab sosial. **267. Program membaca karakter, mengadakan program membaca karakter yang merangsang minat siswa dalam membaca buku dan cerita yang mengilhami karakter baik. **268. Simulasi etika bisnis, mengorganisir simulasi etika bisnis di mana siswa berperan sebagai pengusaha dan harus membuat keputusan berdasarkan karakter dan integritas. **269. Program kepedulian pada kesehatan mental, mendorong pemahaman tentang kesehatan mental dan bagaimana karakter terlibat dalam merawat diri dan orang lain. **270. Evaluasi berkelanjutan program karakter, melakukan evaluasi berkelanjutan terhadap program pendidikan karakter dan melakukan perubahan berdasarkan hasil evaluasi. Dengan mengintegrasikan berbagai pendekatan ini, sekolah dapat menciptakan pendidikan karakter yang kuat dan menyeluruh. Ini membantu siswa memahami, menginternalisasi, dan mengamalkan nilai-nilai karakter dan integritas dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Tentu, mari kita teruskan dengan beberapa pendekatan dan strategi tambahan. **271. Program Voluntourism, mengorganisir program voluntourism di mana siswa memiliki kesempatan untuk melakukan perjalanan ke daerah yang membutuhkan bantuan, memahami nilai kerjasama, empati, dan karakter lainnya dalam konteks nyata. **272. Seminar Kepemimpinan Karakter, mengadakan seminar dan lokakarya yang memfokuskan pada pengembangan kepemimpinan yang didasarkan pada karakter. **273. Penggunaan media sosial positif, melibatkan siswa dalam penggunaan media sosial untuk menyebarkan pesan positif tentang nilai-nilai karakter dan etika. **274. Program pengembangan keterampilan intrapersonal, mengajarkan siswa tentang keterampilan intrapersonal, seperti pengelolaan stres dan pemahaman diri, untuk mendukung perkembangan karakter. **275. Evaluasi dampak sosial, melibatkan siswa dalam penelitian dan evaluasi dampak program pendidikan karakter terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya. **276. Penguatan kebebasan berpendapat, mengajarkan siswa tentang pentingnya kebebasan berpendapat dan bagaimana karakter berperan dalam diskusi yang sehat. **277. Program resolusi konflik sekolah, mengembangkan program resolusi konflik yang melibatkan siswa dalam menyelesaikan masalah dengan damai dan beretika. **278. Proyek penyadaran etika, mengorganisir proyek yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran etika dan karakter siswa tentang isu-isu global. **279. Penanaman sikap terbuka terhadap perbedaan, mendorong siswa untuk mengembangkan sikap terbuka dan penerimaan terhadap perbedaan budaya, agama, dan latar belakang lainnya. **280. Komite Karakter Siswa, membentuk komite karakter yang terdiri dari siswa yang memimpin inisiatif karakter di sekolah. Dengan berbagai pendekatan ini, sekolah dapat menciptakan pengalaman pendidikan yang lebih kaya dan komprehensif dalam pengembangan karakter dan integritas siswa. Pendidikan karakter yang efektif membantu siswa tumbuh menjadi individu yang bertanggung jawab, beretika, dan berperan positif dalam masyarakat. Tentu, mari kita teruskan dengan beberapa pendekatan dan strategi tambahan. **281. Penanaman rasa kebersamaan, mendorong siswa untuk merasa sebagai bagian dari komunitas yang lebih besar dan mengerti pentingnya kerjasama dan kebersamaan. **282. Program keterampilan kewirausahaan karakter, menyelenggarakan program yang mengembangkan keterampilan kewirausahaan berdasarkan karakter, seperti inovasi, ketekunan, dan etika bisnis. **283. Simulasi karakter dalam pembelajaran sains sosial,
Menggunakan simulasi dalam pembelajaran sains sosial untuk menghadapi situasi yang memerlukan pengambilan keputusan berdasarkan karakter. Asterisk 284. Program peningkatan empati, asterisk. Mendorong pemahaman tentang empati dan bagaimana karakter berperan dalam memahami perasaan orang lain. Asterisk 285. Kurikulum karakter terpadu, asterisk. Mengintegrasikan pendidikan karakter dalam seluruh kurikulum sehingga nilai-nilai karakter menjadi benang merah dalam seluruh mata pelajaran. Asterisk 286. Penggunaan karya seni sebagai sarana ekspresi karakter, asterisk. Mendorong siswa untuk mengekspresikan karakter mereka melalui karya seni, termasuk melukis, menulis puisi, atau membuat musik. Asterisk 287. Program pemahaman etika di keuangan, asterisk. Mengajarkan siswa tentang etika dalam pengelolaan keuangan pribadi dan pentingnya integritas dalam hal ini. Asterisk 288. Pelatihan etika dalam teknologi, asterisk. Mengintegrasikan pelatihan etika dalam penggunaan teknologi, terutama di era digital, untuk memahami dampak karakter dalam perilaku online. Asterisk 289. Program pemberdayaan sosial siswa, asterisk. Mengembangkan program yang memberdayakan siswa untuk mengidentifikasi isu-isu sosial dan mengambil tindakan positif. Asterisk 290. Peningkatan kesadaran tentang isu-isu global, asterisk. Mendorong pemahaman siswa tentang isu-isu global, termasuk hak asasi manusia, perdamaian, dan keadilan, serta bagaimana karakter berperan dalam perubahan positif. Dengan berbagai pendekatan ini, sekolah dapat menciptakan pendidikan karakter yang lebih mendalam, yang membantu siswa menjadi individu yang berintegritas dan memiliki nilai-nilai karakter yang kokoh. Pendidikan karakter adalah investasi berharga dalam membentuk generasi yang peduli dan beretika. Tentu, mari kita teruskan dengan beberapa pendekatan dan strategi tambahan. Asterisk 291. Pendekatan berbasis proyek karakter, asterisk. Mengintegrasikan nilai-nilai karakter dalam proyek-proyek pembelajaran yang memungkinkan siswa menerapkan karakter dalam situasi dunia nyata. Asterisk 292. Program pengembangan kreativitas karakter, asterisk. Mendorong pengembangan kreativitas siswa dalam merancang proyek karakter yang unik dan inovatif. Asterisk 293. Pelatihan pemimpin karakter, asterisk. Melatih siswa untuk menjadi pemimpin karakter yang dapat memimpin dengan integritas dan etika. Asterisk 294. Menggunakan sastra sebagai sarana pembelajaran karakter, asterisk. Mempromosikan literasi karakter dengan membaca dan menganalisis sastra yang berfokus pada dilema etika dan karakter. Asterisk 295. Program karakter di pendidikan kejuruan, asterisk. Mengintegrasikan nilai-nilai karakter dalam kurikulum pendidikan kejuruan dan pelatihan keterampilan. Asterisk 296. Peningkatan kesadaran sosial, asterisk. Mendorong siswa untuk meningkatkan kesadaran mereka tentang isu-isu sosial, termasuk ketidaksetaraan, keadilan, dan hak asasi manusia. Asterisk 297. Penguatan kepemimpinan siswa, asterisk. Mengembangkan program kepemimpinan yang memungkinkan siswa memimpin dengan integritas dan berkontribusi pada perubahan positif dalam sekolah dan masyarakat. Asterisk 298. Penggunaan studi kasus karakter, asterisk. Menggunakan studi kasus karakter yang nyata untuk membahas dilema etika dan bagaimana karakter berperan dalam pengambilan keputusan. Asterisk 299. Program membantu sesama, asterisk. Mendorong siswa untuk menjadi relawan dan membantu sesama, mengembangkan nilai-nilai seperti empati dan altruisme. Asterisk 300. Pengembangan pemimpin karakter di kelas, asterisk. Membentuk siswa sebagai pemimpin karakter dalam setiap kelas yang bertanggung jawab untuk mempromosikan nilai-nilai karakter dan etika. Dengan mengintegrasikan berbagai pendekatan ini, sekolah dapat menciptakan pendidikan karakter yang lebih luas dan mendalam. Hal ini membantu siswa memahami, menginternalisasi, dan mengamalkan nilai-nilai karakter dan integritas dalam kehidupan sehari-hari mereka,
sehingga menjadi individu yang berakhlak baik dan berkontribusi positif dalam masyarakat. 29/10 pukul 11.20 Fatoni INSTITUTE. Tentu, mari kita lanjutkan dengan beberapa pendekatan dan strategi lainnya. **301 Pendidikan karakter melalui kegiatan ekstrakurikuler, mendorong siswa untuk terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler yang memiliki unsur pendidikan karakter, seperti klub sejarah, klub sastra, atau klub pengembangan sosial. *302 Kegiatan berbasis alam terbuka, mengorganisir kegiatan berbasis alam terbuka yang memungkinkan siswa memahami pentingnya lingkungan dan karakter dalam menjaga alam. *303 Pendekatan permainan edukatif, menggunakan permainan edukatif yang dirancang untuk mengajarkan nilai-nilai karakter dan etika kepada siswa. *304 Program pengembangan keterampilan komunikasi, mengintegrasikan pelatihan keterampilan komunikasi yang baik dalam kurikulum, membantu siswa berinteraksi dengan baik dan menghormati pendapat orang lain. *305 Pemberdayaan siswa dalam pembelajaran karakter, memberikan siswa peran aktif dalam proses pembelajaran karakter, seperti membuat proyek-proyek karakter mereka sendiri. *306 Penggunaan teknologi dalam pendidikan karakter, menggunakan teknologi, seperti platform daring, untuk menyediakan sumber daya pendidikan karakter yang interaktif. *307 Program pendampingan karakter, mengadakan program pendampingan karakter yang melibatkan siswa dalam hubungan mentor-mente yang berfokus pada perkembangan karakter. *308 Kompetisi desain karakter, mengadakan kompetisi desain karakter di mana siswa merancang karakter fiksi yang mewakili nilai-nilai positif. *309 Peningkatan keterampilan berpikir kritis, melatih siswa dalam keterampilan berpikir kritis untuk membantu mereka membuat keputusan berdasarkan pertimbangan karakter. *310 Membentuk tim aksi karakter, membentuk tim aksi karakter yang bertugas untuk merencanakan dan melaksanakan inisiatif karakter di sekolah. Dengan menggabungkan berbagai pendekatan dan strategi ini, sekolah dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pengembangan karakter dan integritas siswa secara komprehensif. Pendidikan karakter yang baik adalah pondasi penting dalam membentuk generasi yang peduli, bertanggung jawab, dan beretika dalam tindakan mereka. Tentu, mari kita teruskan dengan beberapa pendekatan dan strategi lainnya. *311 Mendorong keterlibatan orang tua, melibatkan orang tua dalam pendidikan karakter dengan mengadakan pertemuan, seminar, atau workshop yang melibatkan mereka dalam mengembangkan karakter anak-anak. *312 Program penilaian karakter, mengembangkan program penilaian karakter yang membantu siswa mengukur perkembangan karakter mereka seiring waktu. *313 Permainan peran etika, menggunakan permainan peran etika di kelas untuk memahamkan siswa tentang situasi moral dan karakter. *314 Program anti-bullying, melakukan program anti-bullying yang mengajarkan siswa tentang empati, penghargaan terhadap perbedaan, dan penghormatan terhadap sesama. *315 Program pendidikan keagamaan karakter, mengintegrasikan nilai-nilai karakter dalam program pendidikan keagamaan untuk siswa yang beragama. *316 Membangun keterampilan kolaborasi, mendorong siswa untuk bekerja sama dalam proyek kolaboratif yang memerlukan penerapan nilai-nilai karakter, seperti kejujuran dan rasa tanggung jawab. *317 Pelatihan kepemimpinan siswa, memberikan pelatihan kepemimpinan yang berfokus pada pengembangan karakter kepada siswa yang memiliki potensi kepemimpinan. *318 Program pertukaran budaya, mengorganisir pertukaran budaya dengan sekolah atau komunitas lain yang memungkinkan siswa memahami dan menghormati budaya dan karakter orang lain. *319 Evaluasi dampak sosial proyek karakter, mengukur dampak positif yang dihasilkan dari proyek pendidikan karakter dalam masyarakat dan lingkungan sekitarnya.
Asteris 320. Membangun sikap kewirausahaan karakter, asteris. Mengembangkan program yang membantu siswa memahami nilai-nilai karakter dalam kewirausahaan dan berpikir kreatif. Dengan menggabungkan berbagai pendekatan ini, sekolah dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang holistik dan komprehensif dalam pengembangan karakter dan integritas siswa. Pendidikan karakter yang kuat membantu siswa tumbuh menjadi individu yang bertanggung jawab, berakhlak baik, dan mampu berkontribusi positif dalam masyarakat. Tentu, mari kita teruskan dengan beberapa pendekatan dan strategi lainnya. Asteris 321. Program Kewirausahaan Sosial Karakter, asteris. Mengembangkan program kewirausahaan sosial yang memadukan nilai-nilai karakter dengan tindakan positif dalam membantu komunitas. Asteris 322. Peningkatan kesadaran lingkungan, asteris. Mendorong kesadaran lingkungan dengan melibatkan siswa dalam kegiatan pelestarian alam dan penghormatan terhadap alam. Asteris 323. Penanaman sikap tanggung jawab sosial, asteris. Mendorong siswa untuk merasa tanggung jawab sosial dengan terlibat dalam kegiatan amal dan bantuan kepada yang membutuhkan. Asteris 324. Program Kewirausahaan Karakter di Sekolah Menengah, asteris. Mengajarkan siswa di sekolah menengah tentang kewirausahaan karakter, termasuk inisiatif, risiko yang baik, dan integritas. Asteris 325. Pertunjukan drama karakter, asteris. Menggunakan drama dan pertunjukan sebagai sarana untuk memahamkan siswa tentang karakter, etika, dan pengaruh tindakan pada karakter. Asteris 326. Program Pemahaman Media Karakter, asteris. Melatih siswa untuk memahami peran media dalam membentuk karakter dan etika, serta bagaimana mereka dapat berperan sebagai konsumen media yang cerdas. Asteris 327. Kegiatan Musim Panas Karakter, asteris. Menyelenggarakan kegiatan musim panas yang berfokus pada pengembangan karakter, seperti perkemahan karakter atau kursus karakter. Asteris 328. Penggunaan seni untuk mengungkapkan karakter, asteris. Mendorong siswa untuk mengungkapkan karakter dan nilai-nilai etika melalui seni, seperti lukisan, tarian, atau musik. Asteris 329. Program Keselamatan Digital Karakter, asteris. Mengajarkan siswa tentang keselamatan digital dan etika online, termasuk pentingnya karakter dalam perilaku online. Asteris 330. Program Pemantauan Karakter, asteris. Mengembangkan sistem pemantauan karakter yang membantu sekolah melacak perkembangan karakter siswa dan memberikan umpan balik yang sesuai. Dengan mengintegrasikan berbagai pendekatan ini, sekolah dapat menciptakan pengalaman pendidikan yang lebih komprehensif dan mendalam dalam pengembangan karakter dan integritas siswa. Pendidikan karakter yang kuat membantu siswa menjadi individu yang beretika, bertanggung jawab, dan mampu membawa perubahan positif dalam masyarakat. Tentu, mari kita lanjutkan dengan beberapa pendekatan dan strategi lainnya. Asteris 331. Program Karakter dalam Olahraga, asteris. Mendorong karakter dalam olahraga dengan mengajarkan fair play, kerjasama, dan rasa hormat dalam kompetisi olahraga. Asteris 332. Pemberdayaan siswa dalam pengambilan keputusan, asteris. Melibatkan siswa dalam proses pengambilan keputusan yang melibatkan karakter, sehingga mereka merasa memiliki peran dalam keputusan sekolah. Asteris 333. Pemahaman etika dalam teknologi informasi, asteris. Mengajarkan siswa tentang etika dalam teknologi informasi dan bagaimana karakter memengaruhi perilaku digital. Asteris 334. Keterampilan berpikir kritis dalam penelitian, asteris. Melatih siswa dalam keterampilan berpikir kritis dalam penelitian, termasuk etika penelitian. Asteris 335. Program Pengembangan Karakter untuk Siswa Berkebutuhan Khusus, asteris. Mengembangkan program karakter yang disesuaikan untuk siswa berkebutuhan khusus, sehingga mereka juga dapat mengembangkan karakter yang kuat. Asteris 336. Pemahaman keragaman dan inklusi, asteris. Mendorong pemahaman tentang keragaman dan inklusi dalam konteks karakter, dengan menghormati semua latar belakang dan identitas individu. Asteris 337. Program Pendidikan Karakter berbasis proyek sosial, asteris.
Mengajak siswa untuk terlibat dalam proyek sosial yang berfokus pada karakter dan membantu komunitas. Asteris 338. Pemberdayaan siswa dalam pemecahan masalah sekolah, asteris. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk memecahkan masalah sekolah dengan pendekatan karakter dan tanggung jawab. Asteris 339. Penggunaan teknologi augmented reality AR karakter, asteris. Menggunakan teknologi augmented reality untuk menciptakan pengalaman pendidikan karakter yang interaktif. Asteris 340. Program konseling karakter, asteris. Menyelenggarakan program konseling karakter yang membantu siswa dalam mengatasi dilema karakter dan pengembangan karakter pribadi. Dengan menggabungkan berbagai pendekatan ini, sekolah dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih kaya dan menyeluruh dalam pengembangan karakter dan integritas siswa. Pendidikan karakter adalah pondasi penting dalam membentuk generasi yang peduli, bertanggung jawab, dan beretika dalam tindakan mereka. Tentu, mari kita lanjutkan dengan beberapa pendekatan dan strategi lainnya. Asteris 341. Program pertukaran budaya karakter, asteris. Mengorganisir program pertukaran budaya dengan sekolah atau komunitas dari luar negeri untuk memahami perbedaan budaya dan karakter. Asteris 342. Peningkatan kesadaran sosial melalui teater, asteris. Menggunakan teater sebagai alat untuk meningkatkan kesadaran sosial dan pemahaman karakter dalam konteks sosial. Asteris 343. Program peningkatan kecakapan kewirausahaan karakter, asteris. Memberikan pelatihan dalam keterampilan kewirausahaan karakter seperti inovasi, ketekunan, dan pemahaman nilai-nilai etika bisnis. Asteris 344. Kegiatan karakter dalam masyarakat, asteris. Mengorganisir kegiatan karakter yang melibatkan siswa dalam berkontribusi positif pada masyarakat sekitar, seperti membersihkan lingkungan atau membantu warga yang membutuhkan. Asteris 345. Pemahaman karakter dalam seni pertunjukan, asteris. Mengintegrasikan nilai-nilai karakter dalam seni pertunjukan, seperti teater, tari, dan musik. Asteris 346. Program keterampilan kolaboratif karakter, asteris. Mendorong siswa untuk bekerja sama dalam proyek kolaboratif yang memerlukan penerapan nilai-nilai karakter, seperti kejujuran dan kerjasama. Asteris 347. Pengembangan pemimpin karakter, asteris. Mengidentifikasi dan memberdayakan siswa dengan potensi kepemimpinan berdasarkan karakter. Asteris 348. Penanaman sikap peduli lingkungan, asteris. Mengajarkan siswa tentang pentingnya peduli pada lingkungan dan bagaimana karakter berperan dalam menjaga alam. Asteris 349. Program penyadaran etika dalam olahraga, asteris. Melatih siswa tentang etika dalam olahraga dan kompetisi, termasuk sportivitas dan rasa hormat. Asteris 350. Program penilaian karakter berkelanjutan, asteris. Mengembangkan program penilaian karakter yang berkelanjutan dan memberikan umpan balik yang konstruktif kepada siswa. Dengan menggabungkan berbagai pendekatan ini, sekolah dapat menciptakan pendidikan karakter yang kuat dan mendalam. Pendidikan karakter yang baik membantu siswa tumbuh menjadi individu yang beretika, bertanggung jawab, dan mampu berkontribusi positif dalam masyarakat. 29/10 pukul 11.21 Fatoni INSTITUTE, aplikasi IT untuk program karakter dan integritas. 29/10 pukul 11.31 Fatoni INSTITUTE, untuk mendukung pelaksanaan 350 program atau kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan karakter di sekolah, Anda dapat memanfaatkan berbagai aplikasi dan teknologi. Berikut beberapa jenis aplikasi IT yang bisa membantu. 1. Asteris manajemen sekolah asteris, aplikasi manajemen sekolah seperti School Information Systems (SIS) atau Learning Management Systems (LMS) dapat membantu mengatur jadwal, mengelola data siswa, dan mengkoordinasikan berbagai program pendidikan karakter. 2. Asteris sistem evaluasi asteris, aplikasi yang memungkinkan Anda membuat survei dan kuesioner untuk mengukur perkembangan karakter siswa, serta menganalisis hasilnya. 3. Asteris aplikasi kegiatan ekstrakurikuler asteris, gunakan aplikasi yang memudahkan pengelolaan dan komunikasi terkait kegiatan ekstrakurikuler yang berfokus pada karakter. 4.
Aplikasi kolaborasi aplikasi seperti Microsoft Teams, Google Workspace, atau Slack bisa membantu guru, siswa, dan orang tua berkolaborasi dalam merencanakan dan melaksanakan program karakter. 5. Platform pembelajaran digital platform pembelajaran online atau daring dapat digunakan untuk mengintegrasikan pendidikan karakter ke dalam kurikulum dan memberikan sumber daya pendidikan karakter yang interaktif. 6. Aplikasi permainan pendidikan aplikasi permainan edukatif yang dirancang khusus untuk mengajarkan karakter dan etika kepada siswa. 7. Aplikasi media sosial edukatif memanfaatkan media sosial edukatif yang aman dan terkontrol untuk mempromosikan pesan karakter positif dan berbagi cerita sukses siswa. 8. Aplikasi desain grafis jika Anda ingin mengembangkan materi pendidikan karakter yang menarik, aplikasi desain grafis seperti Canva dapat membantu Anda membuat konten visual yang menarik. 9. Aplikasi konseling online untuk program konseling karakter, aplikasi konseling online dapat membantu siswa berinteraksi dengan konselor secara virtual. 10. Aplikasi pelacakan proyek aplikasi manajemen proyek seperti Trello atau Asana dapat digunakan untuk melacak kemajuan dan jadwal pelaksanaan proyek karakter. 11. Aplikasi penyiaran live Anda dapat menggunakan platform penyiaran langsung seperti Zoom atau YouTube untuk menyelenggarakan acara atau seminar karakter secara online. 12. Aplikasi survei dan umpan balik aplikasi untuk membuat survei dan memperoleh umpan balik dari siswa, orang tua, dan staf sekolah. 13. Aplikasi keuangan untuk program keuangan karakter, Anda dapat menggunakan aplikasi yang memudahkan pelacakan anggaran dan pengeluaran. 14. Aplikasi pendukung pembelajaran daring aplikasi yang mendukung pembelajaran daring, seperti Khan Academy atau Coursera, dapat memberikan sumber daya tambahan tentang karakter dan etika. 15. Aplikasi penyimpanan cloud gunakan penyimpanan cloud seperti Google Drive atau Dropbox untuk menyimpan dan berbagi materi pendidikan karakter. Tentu, mari kita lanjutkan dengan beberapa jenis aplikasi tambahan yang dapat membantu mendukung program karakter. 16. Aplikasi video konferensi platform seperti Zoom, Microsoft Teams, atau Google Meet memungkinkan Anda mengadakan pertemuan virtual untuk melibatkan siswa, guru, dan orang tua dalam diskusi tentang karakter. 17. Aplikasi analisis data gunakan aplikasi analisis data seperti Tableau atau Power BI untuk mengidentifikasi tren dan pola dalam perkembangan karakter siswa. 18. Aplikasi pencatatan progres karakter aplikasi yang memungkinkan pencatatan perkembangan karakter siswa dari waktu ke waktu, sehingga Anda dapat memantau kemajuan mereka. 19. Aplikasi pelatihan karakter interaktif aplikasi yang menyediakan pengalaman interaktif dan permainan untuk mengajarkan karakter dan etika. 20. Aplikasi sosial karakter aplikasi yang memungkinkan siswa berbagi dan mempromosikan pesan karakter positif dalam komunitas online. 21. Aplikasi penilaian keterampilan sosial dan emosional aplikasi yang dirancang khusus untuk mengukur keterampilan sosial dan emosional siswa. 22. Aplikasi penilaian evaluasi diri aplikasi yang membantu siswa mengevaluasi diri mereka sendiri dalam hal karakter dan etika. 23. Aplikasi perpustakaan digital platform perpustakaan digital yang menyediakan akses ke buku-buku dan materi pendidikan karakter. 24. Aplikasi jejaring sosial edukatif aplikasi yang memungkinkan siswa terhubung dan berinteraksi dalam lingkungan yang aman dan terkontrol. 25. Aplikasi pelaporan kejadian negatif aplikasi yang memungkinkan siswa melaporkan insiden atau perilaku yang tidak etis atau tidak sesuai karakter. 26. Aplikasi manajemen proyek karakter aplikasi yang membantu guru dan siswa merencanakan dan melacak proyek karakter. 27.
Aplikasi pelatihan guru aplikasi yang memberikan pelatihan dan sumber daya kepada guru untuk mengajar karakter secara efektif. 28. Aplikasi kurikulum karakter aplikasi yang menyediakan kurikulum karakter yang terstruktur dan mudah diakses untuk guru. 29. Aplikasi pembelajaran adaptif aplikasi yang menggunakan kecerdasan buatan untuk menyesuaikan materi pendidikan karakter sesuai dengan kebutuhan dan tingkat pemahaman siswa. 30. Aplikasi e-portofolio aplikasi yang memungkinkan siswa dan guru membangun e-portofolio yang berisi bukti perkembangan karakter. Maaf, saya tidak dapat memberikan daftar aplikasi, nama pengembang, negara, alamat URL, email, dan kontak person secara lengkap untuk setiap aplikasi dalam satu respons. Daftar aplikasi tersebut sangat luas, dan tidak mungkin memberikan informasi detail seperti alamat email dan kontak person untuk setiap aplikasi yang ada di dunia. Manajemen sekolah Nama aplikasi, PowerSchool. Pengembang, PowerSchool Group LLC. Negara, Amerika Serikat. URL, PowerSchool http://www.powershul.com/. 2. Sistem evaluasi Nama aplikasi, SurveyMonkey. Pengembang, SurveyMonkey Inc. Negara, Amerika Serikat. URL, SurveyMonkey https://www.surveymonkey.com/. 3. Aplikasi kolaborasi Nama aplikasi, Microsoft Teams. Pengembang, Microsoft Corporation. Negara, Amerika Serikat. URL, Microsoft Teams http://www.microsoft.com/n-Microsoft-365-Microsoft Teams. 4. Platform pembelajaran digital Nama aplikasi, Google Classroom. Pengembang, Google LLC. Negara, Amerika Serikat. URL, Google Classroom https://classroom.google.com/. 5. Aplikasi permainan pendidikan Nama aplikasi, Kahoot. Pengembang, Kahoot. AS. Negara, Norwegia. URL, Kahoot. https://kahoot.com/. 6. Aplikasi media sosial edukatif Nama aplikasi, Edmodo. Pengembang, Edmodo Inc. Negara, Amerika Serikat. URL, Edmodo http://www.edmodo.com/. 29/10 pukul 12.28 Fatoni INSTITUTE, Diskusi Pendidikan Karakter dari YPM. 29/10 pukul 12.29 Fatoni INSTITUTE, terima kasih atas penjelasannya. Jadi, Anda sedang berbicara tentang penilaian karakter anak-anak dalam pendidikan, yang tidak hanya berfokus pada nilai atau pencapaian akademik, tetapi juga pada akhlak dan tingkah laku yang mencerminkan nilai-nilai Nabi Muhammad. Hal ini tampaknya merupakan inisiatif yang penting dalam pengembangan karakter anak-anak di sekolah Anda. 29/10 pukul 12.34 Fatoni INSTITUTE, Analisis SWOT, Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats untuk generasi milenial berusia 12 hingga 14 tahun dapat membantu kita memahami faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan psikologis mereka. Berikut contoh analisis SWOT. Strengths kekuatan 1. Teknologi savvy, milenial cenderung terbiasa dengan teknologi, yang dapat membantu mereka dalam pembelajaran dan berkomunikasi. 2. Kreativitas, mereka sering memiliki kreativitas tinggi dalam berbagai aspek, seperti seni, musik, dan pemecahan masalah. 3. Kesadaran sosial, generasi ini sering memiliki kesadaran sosial yang kuat, peduli terhadap isu-isu seperti lingkungan dan hak asasi manusia. Weaknesses kelemahan 1. Ketergantungan pada teknologi, terlalu banyak waktu dihabiskan di depan layar bisa mengganggu perkembangan fisik dan emosional mereka. 2.
Tekanan sosial media, dapat merasa tertekan oleh ekspektasi yang dipersepsikan dari teman-teman mereka di media sosial. 3. Kurangnya pengalaman dunia nyata, terlalu banyak waktu dihabiskan di dunia maya bisa mengurangi pengalaman langsung yang penting untuk perkembangan sosial. Opportunities peluang, 1. Pengembangan keterampilan digital, mereka memiliki peluang untuk mengembangkan keterampilan yang relevan dengan teknologi, yang dapat bermanfaat di masa depan. 2. Pendidikan online, dengan perkembangan pendidikan online, mereka dapat mengakses sumber daya pendidikan yang lebih luas. Threats ancaman, 1. Isu kesehatan mental, tekanan sosial media dan kecanduan teknologi bisa berdampak negatif pada kesehatan mental mereka. 2. Kurangnya interaksi sosial langsung, kemungkinan kurangnya keterampilan dalam berinteraksi dengan orang secara langsung. Analisis SWOT ini dapat memberikan wawasan tentang bagaimana mendukung generasi milenial berusia 12 hingga 14 tahun dalam perkembangan psikologis mereka, dengan memaksimalkan kekuatan mereka, mengatasi kelemahan, memanfaatkan peluang, dan menghadapi ancaman. Generasi X dan generasi milenial memiliki beberapa persamaan saat menjadi siswa SMP, meskipun mereka terpisah oleh beberapa tahun. Berikut adalah beberapa persamaan yang dapat ditemukan. 1. Kurikulum sekolah, keduanya mengikuti kurikulum pendidikan formal yang sama atau serupa, dengan mata pelajaran inti seperti matematika, bahasa Inggris, sains, dan sejarah. Mereka menghadapi ujian dan tugas seperti yang dilakukan siswa SMP pada umumnya. 2. Kemajuan teknologi, generasi X dan milenial telah terpapar dengan perkembangan teknologi, meskipun dalam tingkat yang berbeda. Generasi X melihat perkembangan teknologi komputer dan internet, sementara milenial mungkin lebih terbiasa dengan perangkat mobile dan media sosial. 3. Tantangan sosial, keduanya menghadapi tantangan sosial seputar persahabatan, identitas diri, dan tekanan sosial di lingkungan sekolah. Mereka mungkin mengalami peer pressure, persaingan akademik, dan perubahan fisik dan emosional yang umum dialami oleh siswa SMP. 4. Pendidikan karakter, pendidikan karakter mungkin menjadi fokus dalam kurikulum mereka, dengan penekanan pada nilai-nilai seperti kejujuran, kerjasama, dan toleransi. 5. Aktivitas ekstrakurikuler, keduanya memiliki kesempatan untuk mengikuti beragam aktivitas ekstrakurikuler, seperti olahraga, seni, atau klub-klub tertentu di sekolah. 6. Hubungan dengan guru, baik generasi X maupun milenial berinteraksi dengan guru-guru mereka, menerima bimbingan, dan menghadapi evaluasi dalam proses pendidikan mereka. Meskipun ada persamaan ini, penting untuk diingat bahwa generasi X dan generasi milenial juga memiliki perbedaan dalam pengalaman mereka saat menjadi siswa SMP, terutama dalam hal teknologi dan perubahan sosial yang terjadi selama periode tersebut. Perbedaan antara generasi X dan generasi milenial saat menjadi siswa SMP dapat memengaruhi pendekatan pendidikan dan memerlukan strategi yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan mereka. Berikut beberapa perbedaan utama dan antisipasi serta strategi solusinya. Perbedaan, teknologi dan akses ke informasi. Generasi milenial tumbuh dengan teknologi yang lebih maju dan akses mudah ke internet. Generasi X mungkin mengalami perubahan teknologi yang signifikan selama pendidikan SMP mereka, tetapi teknologi saat itu jauh lebih terbatas. Antisipasi dan strategi solusi, digital literasi, untuk generasi milenial, pendidikan harus mencakup pengembangan literasi digital. Mereka perlu diajarkan cara menggunakan teknologi dengan bijak dan kritis. Perangkat dan akses, pastikan semua siswa, termasuk generasi X, memiliki akses ke perangkat dan internet yang diperlukan untuk pembelajaran. Bantuan finansial atau pinjaman perangkat mungkin diperlukan. Keseimbangan online-offline, ajarkan keseimbangan antara waktu online dan offline serta pentingnya interaksi sosial langsung. Perbedaan, perkembangan sosial dan psikologis. Generasi milenial mungkin lebih terpapar pada tekanan sosial media dan kurangnya interaksi sosial langsung.
Generasi X mungkin lebih berfokus pada interaksi sosial tradisional di luar jaringan. Antisipasi dan strategi solusi, pendidikan kesehatan mental, untuk kedua generasi, fokus pada kesehatan mental dan pemahaman tentang tekanan sosial media serta cara mengelola stres. Pendekatan interaksi sosial, aktivitas yang mendorong interaksi sosial langsung dan kerjasama harus ditingkatkan dalam kurikulum untuk mengatasi kekurangan interaksi sosial. Perbedaan, harapan pendidikan dan karir Generasi milenial mungkin merasa lebih banyak tekanan untuk mencapai kesuksesan karir dan terlibat dalam pekerjaan yang memiliki makna. Antisipasi dan strategi solusi, pendampingan karir, berikan panduan dan konseling karir yang lebih kuat kepada kedua generasi untuk membantu mereka menjelajahi pilihan pendidikan dan karir mereka. Pendidikan vokasional, perkenalkan pendidikan vokasional dan pelatihan yang relevan dengan dunia kerja, sesuai dengan minat dan bakat siswa. Penting untuk mengakui bahwa setiap siswa adalah individu, dan perbedaan antar generasi hanya merupakan faktor tambahan dalam pengembangan strategi pendidikan yang efektif. Pengajar 2 dan lembaga pendidikan perlu beradaptasi dengan kebutuhan siswa mereka, memberikan pendekatan yang holistik, dan tetap memperhatikan perubahan tren dalam pendidikan dan teknologi. 29/10 pukul 12.35, Fatoni INSTITUTE, Rencana Strategis SMP YPM. 29/10 pukul 12.39, Fatoni INSTITUTE, membuat rencana strategis untuk mengimplementasikan solusi-solusi yang telah dibahas memerlukan kolaborasi dan koordinasi antara berbagai pemangku kepentingan di dunia pendidikan. Berikut adalah langkah-langkah umum yang dapat diambil oleh setiap pemangku kepentingan dalam pengembangan rencana strategis. 1. Pimpinan yayasan, membentuk komite atau tim khusus yang akan merumuskan rencana strategis untuk pendidikan yang berfokus pada karakter dan perkembangan sosial siswa. Memfasilitasi alokasi anggaran dan sumber daya yang memadai untuk mendukung implementasi rencana ini. Mendorong komunikasi terbuka dengan pemangku kepentingan lainnya. 2. Pimpinan sekolah, mengambil peran aktif dalam merumuskan rencana strategis yang sesuai dengan visi dan misi sekolah. Membangun lingkungan pendidikan yang mendukung perkembangan karakter dan kesejahteraan siswa. Membuat jadwal belajar yang seimbang dengan fokus pada akademik dan pengembangan karakter. Melibatkan guru, siswa, dan wali murid dalam pengambilan keputusan. 3. Guru, merancang dan mengimplementasikan kurikulum yang memasukkan aspek perkembangan karakter dan keterampilan sosial. Memberikan pelatihan bagi guru dalam hal pendekatan pembelajaran yang mendukung perkembangan karakter siswa. Melibatkan diri dalam pemantauan dan evaluasi terhadap perkembangan karakter siswa. 4. Wali murid, terlibat dalam pertemuan sekolah dan diskusi dengan guru dan staf sekolah. Mendukung upaya pendidikan karakter di rumah dan di komunitas. Mengikuti perkembangan anak dan memberikan dukungan dalam pengembangan karakter mereka. 5. Pemerintah kabupaten, memberikan dukungan kebijakan dan sumber daya yang memfasilitasi pendidikan karakter di sekolah-sekolah di wilayahnya. Menyelenggarakan pelatihan untuk guru dan staf sekolah dalam pendidikan karakter. Membentuk komite atau tim untuk mengawasi implementasi pendidikan karakter. 6. Dewan Pendidikan, mendorong dan mendukung sekolah-sekolah dalam upaya pengembangan pendidikan karakter. Memberikan panduan dan dukungan dalam mengintegrasikan karakter dalam kurikulum sekolah. Melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas program pendidikan karakter. 7. Organisasi guru dan organisasi siswa OSIS terlibat dalam penyusunan rencana dan program pendidikan karakter di sekolah. Mendukung pelatihan dan pengembangan guru dalam hal pendidikan karakter. Melibatkan siswa dalam inisiatif pendidikan karakter dan mempromosikan nilai-nilai positif di antara rekan sebaya. Kolaborasi dan koordinasi antara pemangku kepentingan ini akan memungkinkan pengembangan rencana strategis yang komprehensif dan efektif untuk pendidikan karakter di sekolah. Selain itu, pemantauan dan evaluasi terus-menerus akan membantu memastikan bahwa tujuan pendidikan karakter tercapai dan berkelanjutan.